Jamaah Jumat Masjid Baitul Hasib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, yaitu hari Jumat. Dan alhamdulillah bertepatan pada hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. 14 abad yang lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang paling mulia, terlahir di tanggal 12 Rabiul Awal ini. Sosok manusia yang patut kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosok manusia yang harus kita ikuti hingga akhir zaman nanti. Sosok manusia yang mulia dan agung, yang menjadi panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari hingga akhir zaman nanti, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat. Kemuliaan dan kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sulit kita ucapkan dengan kata-kata, sulit kita bayangkan dengan bayangan kita. Tetapi dunia mengakuinya bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang agung, sosok yang paling mulia, yang harus kita jadikan suri tauladan, yang harus kita jadikan panutan, yang harus kita ikuti hingga akhir hayat kita. Bahkan Allah memuji di dalam Al-Quranul Karim. Allah memuji di dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai budi pekerti, sungguh mempunyai suri tauladan yang baik, yang patut diikuti. Diperkuat dengan ayat lain di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menekankan dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kita jadikan momentum buat kita semua umat Islam mengingat diri kita, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur yang terbaik, yang kita jadikan suri terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kalau kita terapkan di dalam keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita terapkan di dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia maupun akhirat, dan selamat di dunia maupun akhirat. Jamaah Jumat Masjid Baitul Hasib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian akhlak yang luhur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah sifat yang harus kita tiru sebagai umatnya. Apa sifat itu? Apa kemuliaan itu yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sifat dan kemuliaan itu adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjadi sosok yang mulia dan agung karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai jiwa yang luhur, jiwa yang mulia, yaitu pemaaf dengan orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana contohnya suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berdakwah ke kota Taif, mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan Islam, berdakwah kepada kaum Taif, penduduk Taif, bukannya disambut dengan baik dakwahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Beliau ditimpuki oleh batu, dilempari oleh batu. Beliau dicemooh, dicaci, dimaki, sampai giginya patah, sampai kakinya berdarah-darah, sampai bagian tubuh-tubuh lain berdarah dan terluka. Kemudian kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jibril? Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallim alayya thumma qala ya Muhammad in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhbasyain. Apa kabar gembira yang diberikan, yang dikatakan Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu wahai Muhammad. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau aku bisa menimpakan gunung Akhsyabain, dua gunung yang besar ini kepada mereka orang-orang yang menolak dan menyakitimu. Dengan penuh kasih dan kelembutan mendengar perkataan Jibril tersebut, bukannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira itu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan berkata, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'a. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, aku berharap kelak Allah Azza wa Jalla melahirkan dari mereka orang-orang Taif generasi yang akan menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan Rasulullah mendoakan kepada mereka orang-orang yang menyakitinya. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lain pemaafnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang Yahudi tua yang buta yang berada di pojok kota Madinah. Setiap hari Yahudi itu mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dekati Muhammad, jangan percaya Muhammad. Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah pengkhianat dan lain-lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap orang yang memfitnah, yang mencela, mencaci itu,
Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan kepada beliau Yahudi buta yang menyakiti. Itulah akhlak dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luhur. Harus kita tiru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Rasulullah SAW mempunyai jiwa yang begitu luhur, mempunyai jiwa yang pemaaf, tidak memiliki dendam. Walaupun dia disakiti jasadnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemuliaan yang harus kita miliki sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Kalau semua bangsa Indonesia melakukan seperti itu, niscaya negara ini akan menjadi negara yang damai, yang tentram, gemah rifah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Damai, tentram, negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah catatan penting yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan siang hari ini, bahwa Rasulullah SAW mempunyai sifat yang begitu luhur dan mulia. Di antara sifat dan luhur yang begitu mulia, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya di dalam Al-Quranul Karim, ialah sifat memaafkan, sifat tidak mempunyai dendam kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.